Hari ini kau akan baik-baik saja, Saul. Bangunlah, nak. Hari ini adalah hari di mana petir akan bergetar di angkasa. Hari ini akan lahir seorang ahli sihir di kalangan Bani Israel. Ayo bangunlah, nak. Jangan tidur terus. Ayo bangkitlah dari tidurmu. Ayo bangkit. Kita segera akan menyaksikan kejadian itu. Aku dengar ayah, tapi apa yang membuatmu begitu terburu-buru? Hari ini kita akan melihat apa yang akan dilakukan Bani Israel untuk mengalahkan Tuhannya Musa. Apa urusannya denganku? Aku hanya senang mengembala domba-dombamu. Maksudmu domba-domba yang telah dimakan oleh serigala-serigala pada waktu itu? Aku telah membayar dengan kerja keras selama 3 bulan terakhir ini, ayah. Kenapa kau tidak melawannya waktu itu? Karena waktu itu umurku baru 10 tahun. Ketika aku berumur 10 tahun, aku bekerja di pabrik emas bersama orang-orang Samiri. Dan pabrik itu yang membuatnya menjadi perhiasan. Lalu aku membeli domba dengan menggunakan serbuk emas dari pabrik itu. Apakah ayah mengambilnya dengan seizin mereka? Aku tahu maksud ucapanmu. Ucapan yang sama seperti diucapkan ibumu yang sial itu. Dengar, aku bukan pencuri. Kau harus tahu itu. Baiklah, aku dan keledai ini menjadi saksi. Katakanlah ayah, peristiwa besar apa yang akan terjadi hari ini? Apakah kau tahu sepupuku Huria yang terbunuh? Itu benar ayah, dia telah mati sampai jasadnya telah dimakan oleh belatung. Aku tahu itu ayah. Begitulah yang diketahui orang banyak. Tapi Musa berkata bahwa Tuhannya bisa mengetahui apa yang tersembunyi di hati manusia dan mengetahui hal-hal yang gaib. Itu tidak mungkin. Kalau begitu aku saja yang memberitahu mereka siapa yang telah membunuh Huria. Ayah baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Hanya saja keledai sial ini tampaknya tidak suka dengan pembicaraan kita tentang Musa tadi. Tapi bagaimana kalau Tuhan Musa mengetahui siapa yang telah membunuh Huria? Itu tidak mungkin. Kecuali jika Huria bangun kembali dan mengatakan siapa yang telah membunuhnya. Jika itu terjadi, aku akan mengajak orang untuk beriman pada Tuhannya Musa. Selamat pagi, Saul. Selamat pagi. Ngomong-ngomong, kemana kau akan pergi? Aku tidak akan kemana-mana, hanya mencari angin sebentar. Ayo, jalan! Mengapa ayah tidak mengatakan yang sebenarnya kemana kita akan pergi, ayah? Hari ini bukan hari untuk berkumpulnya orang biasa. Tapi yang aku tahu, bukankah tidak ada perbedaan derajat di antara manusia? Itu dalam perdagangan. Hanya dalam perdagangan. Sehingga kita dapat memperoleh untung sebanyak-banyaknya. Lihat ayah, itu sahabatku Sanus dan ayahnya. Mungkin saja mereka tahu apa yang ayah lakukan. Seluruh Bani Israel bersekongkol untuk mengeroyok ayah hari ini. Dasar kau. Sebentar lagi kau akan menjadi murid seorang ahli sihir yang sangat terkenal. Bukankah sekarang waktuku untuk mempelajari hal yang lain, ayah? Kau jangan sok pintar, anakku. Kau akan melihat apa yang bisa dilakukan ayahmu ini. Perhatikan saja. Wahai Tuanku Hablum yang agung, yang telah mengajarkanku kehidupan, bahkan mengajarkannya kepada seluruh Bani Israel. Saul, apa yang membuatmu terlambat? Begini, Tuanku.
Aku tidak akan datang tanpa hadiah dari mutiara yang indah ini. Terimalah. Tapi hadiah ini terlalu mahal, kawan. Tidak. Hadiah ini bukan apa-apa jika kita bandingkan dengan kebesaran Bani Israel, kaum kita. Lalu apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Katakanlah. Tidak ada, kecuali agar kau jadikan anakku Haskia menjadi muridmu. Menurutku, anakmu berhak mendapatkan tempatmu. Musa telah datang! Musa telah datang! Musa telah tiba di sini. Wahai kaumku, dengarkanlah. Hari ini kita akan mengakhiri semua tipu daya yang telah dibawa Musa. Hari ini kita akan membela Tuhan kita. Hari ini kita akan membuktikan, bisakah Tuhan Musa berbicara padanya dan juga memberitahukan kepada kita siapa yang telah mengelabui kita. Ya Musa, hari ini kami mendatangkan semua orang yang mungkin membunuh Huria. Katakanlah, siapa di antara kami yang membunuhnya? Ayo Musa, tanyakan pada Tuhanmu. Ayo Musa, kami akan menunggu sampai sore. Jika ada kilat menyambar, mungkin dia akan memberitahumu siapa yang membunuh Huria. Ayo Musa, buktikanlah. Wahai kaumku, nanti kita akan lebih banyak tertawa. Ya Musa, dapatkah kau beritahu kami siapa yang membunuh Huria? Ayo katakanlah. Apa katanya? Musa berkata, sembelihlah seekor sapi betina. Bunuh dia, dia telah mengejek kita. Benar, dia telah memperolok kita. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Aku beritahu kalian, dan asal kalian tahu saja, kalau Musa tidak pernah mempermainkan kalian. Tapi ada hikmah dari permintaan Musa itu, sehingga semua orang akan tahu bahwa Musa adalah orang yang bodoh. Ya Musa, benar apa yang dikatakan muridku Haskial. Tetapi sapi betina seperti apa yang kau ingin kami sembelih? Tolong jelaskan. Biarkan aku membunuhnya. Bersabarlah, Saul. Bagaimana mungkin kita bersabar? Bukankah kalian dengar? Dia memperolok kita. Bagaimana mungkin kita harus menyembelih sapi yang tidak tua dan tidak pula muda? Tanyakan padanya. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Apa warna sapi betina itu, Musa? Merah, kuning, atau putih? Katakanlah. Mengapa tidak kau katakan dari awal kalau sapi itu berwarna kuning? Hah? Aku kira sapi betina yang diinginkan Tuhan Musa, sapi yang sama dimiliki oleh Zas. Benar, menurutku juga begitu. Sapi milik Zas, anak yatim piatu itu, tidak memiliki apa-apa, kecuali sapi itu. Haskial, bisakah kau menyimpan rahasia? Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Aku beriman kepada Tuhan Musa. Ya, aku juga tidak jauh berbeda denganmu. Kalau begitu, kita harus pergi menemui Zas untuk memberitahukan apa yang terjadi. Aku yakin Bani Israel pasti akan membeli sapi itu. Percayalah padaku. Aku percaya, dan aku sendiri tidak akan membiarkan mereka membelinya kecuali dengan harga yang pantas. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق الله العظيم. Silakan, hanya sedikit makanan yang ada, tapi cukup untuk kita semua. Terima kasih, Zaz. Tapi hari ini makananmu akan menjadi banyak. Aku ingin tahu, dapatkah kau jelaskan apa maksud ucapanmu itu? Oh ya, Zaz, kami akan memberitahukan sesuatu padamu. Sebentar lagi, Bani Israel akan kemari. Iya kan? Seluruh Bani Israel akan kemari. Seluruhnya? Biarkan kami ceritakan seluruh ceritanya padamu. Tuhan Musa menyuruh mereka untuk menyembelih sapi agar mereka mengetahui siapa yang membunuh Huria. Haskial memberitahuku bahwa ciri-ciri sapi itu seperti sapimu, dan mereka akan memaksamu menjual sapi itu sampai mereka tahu siapa yang membunuh Huria. Begitu ceritanya, Zaz. Kau harus percaya pada kami. Apa kalian memintaku untuk memberikan sapiku? Bukan itu maksud kedatangan kami kemari, tapi agar kau tidak menyetujui tawaran mereka yang buruk. Itu saja. Katakan saja pada mereka bahwa kau akan menjual sapimu ini dengan emas, tapi emas itu harus seberat sapimu ini. Begitu, kau pasti setuju. Emas seberat sapi ini? Ayahmu telah meninggal, dan kau hidup seorang diri. Selama ini kau mendapatkan makanan dari pemberian orang. Sekarang tiba giliranmu untuk memberikan sesuatu pada kami. Ayahmu telah meninggalkan warisannya padamu, yaitu seekor sapi betina yang sangat besar. Jadi, bolehkah aku melihatnya? Apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak punya apapun yang dapat aku berikan padamu. Sapimu itu, Zaz. Dia adalah pemisah antara kami dan antara Musa dan Tuhannya. Karena itu, aku datang ke sini dan aku tahu, aku dan seluruh orang di sini tahu bahwa kau anak yatim. Kau tidak memiliki siapapun. Kami telah mengumpulkan emas untuk membeli sapimu itu. Apakah kau mau? Berapa kau akan membeli sapiku? Dengan sebiji emas, anakku Zaz yang manis. Bagaimana? Tapi kalau menurutku, harga sapi itu sangat murah. Siapa yang mengajarimu menjadi sok pintar begitu? Hah? Sebaiknya kau diam saja dan tidak memberi komentar pada permasalahan yang sedang kami bicarakan ini. Sudahlah, Saul. Yang dikatakan Haskial itu benar. Apa yang dikatakannya? Karena persahabatan dengan Zaz yang sudah lama. Mereka begitu akrab, jadi saling membantu. Aku tidak akan menjualnya kecuali dengan emas yang seberat sapi itu. Waktu itu penting. Dan kita harus cepat menyelesaikan masalah ini. Dan bagaimanapun juga, aku pasti akan membayar separuh dari harga sapi itu. Ya Musa, inilah sapi itu. Dan inilah tulang belulang Huria. Apa yang kita lakukan sekarang? Aku menunggumu ya Musa. Musa berkata, sembelilah sapi itu dan pukullah sebagian tulangnya ke tulang Huria. Huria hidup? Dia hidup lagi. Huria hidup. Huria hidup. Huria hidup. Huria hidup. Dia hidup lagi. Iya, kaum.
Tuhan menghidupkanku lagi, agar kalian semua tahu bahwa yang telah membunuhku adalah sepupuku Saul, karena serakah akan hartamu. Kalau begitu, Saullah pembunuhnya. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku lihat sendiri kalau dia membunuhnya. Bagaimana mungkin Tuhan Musa mengetahui hal ini? Bakar Saul. Dan kita akan selalu bersama Musa. Ayo kita lakukan. Ayo. Ayo cepat. Ayo. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم.